Apakah kalian pernah tidur dan susah untuk bangun karena seperti ada yang menindih dari atas? Atau sering kita dengar nih dengan istilah ketindihan. Kalian tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa bangun. Dan sebagian orang ada yang mengaitkannya dengan dunia mistis. Seperti apa guys? Sebelum kita cek kebenarannya, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi, dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Kembali bersama Mimin Freddy, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Senang sekali malam hari ini dapat bersama dengan kalian. Dan kali ini kita akan membahas tentang penyebab ketindihan saat kalian tidur, atau apa ya, sering dibilang apa ya, dunia bahasa mistisnya. Nah, kita simak aja nih cara mengatasinya. Jadi ternyata ada sudut pandang yang berbeda dan ada cara untuk mengatasinya guys. Seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu nih guys, penyebab ketindihan ini sering dikaitkan dengan hal mistis seperti dari dalam intro ya. Padahal ketindihan atau sleep paralysis adalah keadaan di mana kalian ingin bangun dari tidur tapi tidak dapat bergerak dan berbicara. Hal itu bisa terjadi selama 1 hingga 2 menit. Pertanyaannya nih, apakah kalian pernah mengalami itu guys? Tulis di kolom komentar ya, ceritakan pengalaman kalian tersebut. Karena sering kali disertai dengan halusinasi aneh, termasuk muncul sosok menyeramkan. Gangguan tidur ini kemudian jamak diyakini terjadi karena ditindih makhluk halus. Padahal secara medis fenomena ini dapat dijelaskan sebagai sleep paralysis atau kelumpuhan tidur istilah medisnya guys. Ketindihan waktu kalian tertidur atau ada yang mengalaminya sering terjadi guys, dan dapat juga disebut sebagai hipnagogik atau predormital. Sedangkan ketika ketindihan terjadi pada saat bangun disebut sebagai hipnopompik atau postdormital. Mohon maaf jika salah pengucapan ya. Dengan mengetahui penyebab ketindihan, Anda akan dapat segera mengatasinya. Berikut ini penjelasan mengenai penyebab ketindihan saat tidur beserta cara mengatasinya yang tepat, yang telah dirangkum oleh beberapa media nih guys. Dan ini dilihat dari sudut pandang apa ini ya, akademis dan kedokteran kali ya. Jadi yang punya pendapat lain tentang ini boleh coret-coret di kolom komentar di bawah guys. Kita langsung aja penyebab kalian ketindihan saat tidur atau ada orang-orang yang merasa ketindihan. Karena memang ini sering kali juga terjadi ya. Dan ini istilah medisnya, ketindihan adalah kelumpuhan tidur atau seperti yang tadi sudah disebutkan, sleep paralysis. Penyebab ketindihan pada dasarnya disebabkan karena proses sinkronisasi otak dan tubuh. Wow. Berarti antara tubuh dan otak ini bahasanya mungkin ada miss di sana ya. Jadi itu terganggu guys. Waktu si otak mau menghubungi tubuh atau sebaliknya tubuh mau menghubungi otak, itu komunikasinya tidak lancar. Makanya terjadi namanya sleep paralysis ini guys. Dan keadaan tidur terdapat 2 fase utama, yaitu fase rapid eye movement atau disingkat apa nih, REM. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Dan non rapid eye
movement. Jadi saat tidur sebagian besar tubuh kalian itu akan berada di dalam fase NREM tadi nih ya, istilah kedokterannya ya. Dan fase tersebut tubuh dalam keadaan rileks guys. Sementara itu pada fase REM tubuh dalam keadaan rileks tapi mata bergerak dengan cepat. Ada yang pernah memperhatikan atau merasakan ini? Pada kondisi peralihan dari fase NREM dan REM ini kadang-kadang terbangun dari tidurnya. Oh, jadi belum serah terima tugas guys, kalian sudah bangun. Nah, pada saat itulah kalian terbangun dalam kondisi peralihan ini. Otak kalian itu masih dalam keadaan tertidur. Oh, tuh kan benar kata Mimi. Jadi otak itu buat masih tidur belum serah terima. Kalian sudah terbangun dulu nih. Dan seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Alhasil Anda akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bisa bergerak guys. Itu penjelasan medisnya ya. Kalau kalian punya sudut pandang yang lain, no problem, kita diskusikan di sini. Tulis di kolom komentar supaya makin banyak sudut pandang membuat kita makin kaya. Nantinya beberapa saat setelah mengalami kondisi sleep paralysis ini, otak dan tubuh akan perlahan mulai sinkron kembali sampai benar-benar terbangun dari ketindihan kalian guys. Kelumpuhan tidur umumnya bukanlah sesuatu yang berbahaya, namun gejala yang dialami penderitanya kadang-kadang menimbulkan rasa takut dan cemas untuk tidur lagi. Itulah sebabnya ketindihan yang utama dan perlu diketahui karena ini bukan ada kaitannya dengan hal gaib atau mistis. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Kalian kan sudah tahu tadi terjadi delay antara otak, tubuh, dan mata gitu ya. Jadi mata sudah duluan buka, tubuh dan uras saraf masih koordinasi dengan otak guys. Dan setelah ini penyebabnya kayaknya nih ya. Setelah mengetahui penyebab ketindihan itu, ada baiknya juga mengetahui faktor yang bisa memicu terjadinya ketindihan pada saat tidur. Tidak semua orang pernah mengalami peristiwa sleep paralysis ini guys, tapi ada juga beberapa orang yang sering mengalami ketindihan. Bukan karena diikuti hal mistis loh. Ini dunia medis ya guys. Namun ada beberapa faktor risiko yang secara tidak sadar menyebabkan seseorang sering ketindihan. Di antaranya adalah pertama, mengalami gangguan mental. Waduh. Meski tidak diketahui apa hubungan pastinya, orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan. Oh, kecemasan atau depresi guys, bukan gangguan mental yang aneh-aneh ya. Dilaporkan sering mengalami kondisi ripan. Apalagi ini. Orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental juga cenderung minum minuman beralkohol, dan ini diyakini bisa memicu proses ketindihan saat tidur tadi guys. Jadi kalau ditanya apa sih pemicunya? Ini yang pertama itu gangguan mental ya, tapi gangguan mentalnya dijelaskan di sini bahwa gangguan kecemasan maksudnya ya, depresi dan minum alkohol. Dan yang kedua adalah posisi tidur kalian guys. Ini mungkin diduga atau mengalami posisi tidur yang kurang tepat. Jadi terlentang berbaring, sedangkan orang yang tidurnya sering tengkurap atau miring mengaku jarang mengalami sleep paralysis ini. Oh, benar ya. Ayo, di antara kalian siapa yang suka tidur terlentang atau tengkurap nih? Jadi salah satu penyebabnya. Jadi coba tidur miring kiri, miring kanan guys. Dan yang berikutnya adalah mengidap narkolepsi. Orang yang memiliki gangguan tidur narkolepsi biasanya akan mengalami mimpi atau halusinasi. Penderita narkolepsi juga dilaporkan sering mengalami kesulitan berbicara atau bergerak seperti ketindihan, guys.
Dan yang berikutnya, penyebab lainnya itu bisa aja nih kalian punya jadwal tidur itu tidak teratur guys. Jadi tidurnya cakadut berantakan ya. Misalnya pada orang yang harus bekerja shift pagi dan malam bergantian, hari ini tidur normal, besok gantian lagi. Memiliki anggota keluarga yang juga pernah mengalami kelumpuhan tidur. Oh, faktor keturunan berarti ya. Mengalami penyakit obstruktif sleep apnea yang ditandai dengan sumbatan jalan nafas saat tidur. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Dan ngomong-ngomong nih, bagaimana cara mengatasinya guys? Kalau memang kalian atau ada di antara kalian mengalami atau keluarga atau teman kalian mengalami ini, tak hanya harus mengetahui penyebab ketindihan, namun juga perlu kalian tahu nih mengenai cara mengatasinya yang tepat. Jadi tadi sudah diuraikan yang menyebabkan itu seperti apa. Nah, sekarang cara mengetahui jalan keluarnya. Tidak ada pengobatan khusus ini guys. Jadi memang ini tidak ada obatnya. Kalau kalian ke dokter juga tidak akan diberikan apa-apa. Namun ada beberapa hal yang sederhana yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi mencegah kondisi ini terjadi. Yaitu coba kalian lakukan memiliki jadwal tidur yang teratur, termasuk pada hari libur ya. Karena tubuh itu punya sensor guys. Dan berikutnya, tidur dalam kondisi nyaman, salah satunya dalam ruangan yang gelap. Oh ya, pernah Mimin Freddy juga membaca sebuah artikel kalau lampu dimatikan itu lebih lelap guys. Gak tahu dengan kalian, coba ceritakan di kolom komentar. Dan berikutnya, hindari bekerja, belajar, dan nonton TV di atas tempat tidur. Apalagi pakai handphone sekarang ya. Di konten sebelumnya sudah dibahas tuh ya, hati-hati bermain handphone di tempat tidur. Hindari mengkonsumsi makanan berat dalam 2 jam menjelang tidur. Oh, jadi kalau kalian mau tidur jam 12 malam nih, paling telat jam 9 kali ya, sudah selesai makan. Jika ada depresi atau gangguan cemas, segera berkonsultasi dengan psikiater. Nah, ini jadi yang diobati itu depresinya nih atau kecemasannya itu ya. Lakukan hal yang bikin badan lebih rileks atau menenangkan menjelang tidur, misalnya mendengarkan alunan musik, meditasi, atau berdoa. Rutin olahraga guys, setiap hari rutin ya, tidak perlu berlama-lama. Konsumsi makanan bergizi, coba posisi tidur baru jika Anda tidur terlentang atau tengkurap. Nah itu betul tadi ya, Mimin Freddy sudah mengatakan coba tidur miring ke kiri atau miring kanan deh. Saya betul bisa menguranginya ini bagi yang suka mengalami posisi ketindihan ya. Hindari mengkonsumsi minuman kafein atau zat lain sebelum tidur. Oh, kopi berarti ya. Mimin kalau minum kopi malam kadang-kadang susah tidur nih. Simpan barang elektronik jauh dari tempat tidur kalian. Dan ini mungkin bisa membantu kalian. Dari 11 poin ini, siapa tahu bisa mengurangi atau tidak tidak mengundang lagi itu ketindihan datang ke kehidupan kalian guys. Yup, demikian guys podcast kita hari ini mengenai penyebab ketindihan saat tidur. Jika kalian punya teman atau konten ini menarik dan bisa memberikan mereka jalan keluar yang sering ketindihan, silakan membagikan konten ini. Dan jangan lupa kami sambung untuk mendukung support kalian juga guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya dan berikan komentar di kolom komentar ya. Aktifkan notifikasi. Terima kasih bagi yang sudah, dan kami juga tetap menunggu kalian di 089530945819. Bagi kalian yang ingin curhat mungkin atau ada sesuatu masalah yang tidak terpecahkan, kami berusaha membantu kalian. Kami coba sampaikan kepada para podcaster yang ada di sini, siapa tahu mereka dapat menemukan solusinya, dan sudah pasti identitas kalian dapat disembunyikan. Atau kalian juga pengen bercerita atau berbagi tentang pengalaman terpapar COVID supaya dapat menginspirasi teman-teman kita atau menyemangati teman-teman kita yang terpapar COVID, bisa juga menghubungi nomor
telepon yang ada di layar kalian seperti beberapa rekan kita beberapa hari yang lalu. Dan akhir kata Mimin Freddy mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar, dan kalau harus keluar gunakan masker double karena virus Delta ini sangat cepat penularannya. Dan jauhi kerumunan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih guys.